Pak didengar dengan jelas? Suara Dengar. saya bisa didengar? Didengar, langsa dengar Pak Syarifudin, Merpaung. Oke, terima kasih. Horas. Ya, horas, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh beragam. Tumbuh di laman indah berbaris. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat bergabung di KMD Elipsis. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya diberikan kesempatan untuk bergabung kembali di kegiatan KMD, Komunitas Menulis Daring. Kegiatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan literasi menulis. Terima kasih kepada seluruh peserta KMD yang berhadir pada malam hari ini di edisi 1 Agustus 2022. Tepatnya di hari Senin malam Selasa di pukul 20.00 WIB. Kegiatan webinar ini kita mulai. Baik rekan peserta KMD yang berbahagia, topik kita pada malam hari ini cukup menarik dengan tema penelitian tindakan kelas atau PTK dan kiat menulisnya. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Bapak Hamdani Mulia. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali tata tertib webinar kita pada malam hari ini. Seperti biasanya di malam-malam sebelumnya, peserta diharapkan mengaktifkan video dan menonaktifkan pelantang atau mikrofon Zoom. Kemudian, peserta dapat menyediakan alat-alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan narasumber. Nantinya, narasumber akan menyampaikan materi lebih kurang 30 menit ke depan. Setelah selesai materi, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Peserta dapat mengaktifkan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Jangan lupa menuliskan nama dan asal daerahnya. Tepat pada pukul 22.00 WIB, kita akan menutup rangkaian acara KMD pada malam hari ini. Baiklah, peserta KMD, beli rambutan taruh di ember. Rambutan nagari dibuat manisan. Kita beri kesempatan pada narasumber menyampaikan materi, memberi wawasan. Sebelumnya akan saya bacakan biodata kita pada malam hari ini. Bapak Hamdani SPD atau dengan nama pena Hamdani Mulia adalah pemateri pelatihan guru MGMP Bahasa Indonesia tahun 2021. Beliau juga penulis buku cerdas berbahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Unimal Press Lok Semawe tahun 2011. Penulis buku bahasa itu nenek moyang Ureung Aceh yang diterbitkan oleh Apkaribuk Banda Aceh tahun 2017. Novel Pengantin Surga yang diterbitkan oleh Magja Pustaka Pati Jawa Tengah tahun 2018 dan Jejak Dakwah Sultan Malikus Saleh, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Banda Aceh 2020. Karya penelitian tindakan kelas yang telah beliau hasilkan antara lain penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam upaya meningkatkan hasil belajar materi menulis laporan observasi pada siswa kelas 10 Man Lok Semawe tahun 2015 dan upaya meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia materi menulis laporan observasi dengan menggunakan metode sosiodrama di Man Lok Semawe pada siswa kelas 10 IIS 2 semester 1 tahun ajaran 2017-2018. Baiklah, para peserta KMD yang berbahagia, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita berikan kesempatan kepada narasumber kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bisa bertemu dengan teman-teman guru dari berbagai daerah pada malam hari ini. Kita berbahagia sekali ya telah difasilitasi oleh teman kita, abang sejawat kita, Bapak Muhammad Subhan, sebagai inisiator bekerja sama dengan majalah Elipsis yang berpusat di Padang Panjang. Kita merasa sangat berbahagia untuk berbagi ilmu tentang penelitian tindakan kelas pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Guru dari berbagai daerah, baik yang berasal dari Padang, Sumatera Barat, Aceh, Medan, dan dari berbagai daerah lain yang ada di Indonesia. Terima kasih yang sangat besar kepada Bapak Sastrawan Zapransa atau Bapak Zakaria MPD dari Langsa yang telah memfasilitasi acara ini bersama Bapak Muhammad Subhan. Nah, saya di sini juga ada asisten yang membantu proses Zoom, IT, selain dibantu oleh panitia dari majalah Elipsis, Ibu Asna. Jadi malam ini kita belajar secara santai saja ya, tidak terlalu formal. Di mana materi-materi telah kami kirimkan ke panitia. Nah, ini sudah muncul di layar kita kiat-kiat menulis. Coba nanti proses ini mohon dibantu nanti oleh operator yang secara otomatis materinya akan turun secara perlahan. Ini cara menurunkan tulisan nanti gimana? Baik, sedikit kepada Bapak Muhammad Subhan. Bapak Muhammad Subhan, kita sudah sering-sharing melalui WA ataupun di Facebook ataupun media sosial lainnya. Hari ini kita sudah bertemu langsung walaupun hanya di via Zoom ya. Terima kasih ini Bang kita Pak Muhammad Subhan, besar di Aceh ya. Iya, sama-sama Hamdani, terima kasih. Nanti materinya dibantu oleh operator, itu sudah dibagikan di dinding. Nanti akan cukup sampaikan next saja, lanjut gitu ya. Nanti dibantu Kak Mahdalena. Ya, silakan baik. Bang Anda. Ya, baik kita mulai saja. Ini yang ringan-ringan saja karena kita malam kan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu, perlu saya tahu dulu Pak Subhan, pesertanya ada 30 sampai 50 orang, Pak. Iya, benar Pak Hamdani. Baik, nanti berarti operatornya langsung dari pusat ya. Saya bilang naik berarti lanjut ya. Iya, baik, benar. Yang pertama kita berbicara tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas atau yang sudah kita kenal dengan PTK. Itu dalam istilah asingnya disebut dengan Classroom Action Research. Ada beberapa hal yang kita bicarakan mengenai PTK ini. Yang pertama, definisi dan hakikat penelitian tindakan kelas, ciri-ciri penelitian tindakan kelas, karakteristik dan tujuan PTK, ya kita singkat dengan PTK, fokus dan komponen penelitian tindakan kelas, dan beberapa hal lain. Karena ini kita mengingat waktu yang singkat, kita ringkas saja langsung pada pembahasan materi. Silakan next Bu Asna. Sebentar Ibu Asisten, ini tulisannya nggak terbaca semuanya karena sebelahnya ada layar peserta.
Ini gimana caranya tulisan nggak terbaca semua? Iya, tidak apa-apa Pak Amdani, langsung presentasi saja. Itu layar peserta, itu layarnya Pak Amdani itu. Langsung dipresentasikan saja, nggak apa-apa. Ini nggak nampak. Baik. Di layar kita Ini, jelas. baik, kita mulai dengan definisi dan hakikat PTK. Jadi dalam istilah Inggris atau Eropa itu PTK disebut dengan Classroom Action Research ya. Jadi belakangan ini di negara-negara berkembang, di negara-negara maju, telah menjadi perhatian para peneliti. Jadi para ahli PTK akhir-akhir ini menaruh cukup besar terhadap tindakan kelas ini. Jadi apa faktornya sehingga PTK ini menaruh perhatian bagi para peneliti dan ilmuwan? Karena PTK ini memberikan solusi ya bagi kelas, bagi peningkatan mutu, itu yang sangat penting. Jadi nanti dalam PTK ini yang masuk kelas adalah ada sekelompok orang yang belajar. Jadi kelas boleh di dalam ataupun di luar kelas. Ada sekelompok orang yang sedang belajar. Nah, ini kita kutip dari Asrori, dari ahli PTK Indonesia. Next, Bu Asna. Baik, itu ada beberapa pengertian PTK menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharjono dalam Asrori mendefinisikan PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran. Jadi yang sangat penting adalah di sini ada dua kata kunci. Yang pertama itu dilakukan di kelas. Di kelas itu ada sekelompok orang yang belajar. Kalau seperti Bang Subha sering membuat misalnya belajar di dua kelas, kelompok menulis ataupun kelompok teater, kalau Bang Sulaiman Junior itu ada sekelompok orang belajar. Jadi kelas tidak mesti di ruang. Nah, tujuannya memperbaiki setelah ada praktik pembelajaran, ada kemampuan untuk meningkatkan mutu. Baik mutu itu dari segi siswa maupun kita sebagai seorang guru. Di sini kita bertindak sebagai guru dan sekaligus peneliti. Kemudian PTK memiliki suatu hal yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya. Jadi mutu pendidikan itu bisa ditingkatkan dengan diimplementasikan dengan baik dan benar. Artinya diimplementasikan dengan baik dan benar, yang terlibat dalam PTK ini guru kalau di sekolah, dosen kalau di kampus, ini mencoba dengan sadar mengembangkan kemampuannya dalam mendeteksi dan memecahkan masalah-masalah. Kita sebagai guru sering menemukan permasalahan-permasalahan di kelas, misalnya kelas yang tidak aman, minat belajar siswa yang rendah. Ini kita langsung meneliti dan ada upaya untuk meningkatkan mutu. Itu yang berbeda antara penelitian PTK dengan penelitian yang lainnya. Baik, silakan naik Bu Asna. Kemudian PTK juga diartikan sebagai penelitian tindakan. Jadi ada tindak lanjut. Berbeda dengan penelitian lain, mungkin hanya sebagai teori. Dalam PTK ini dia ada siklus, dia ada kelanjutan-kelanjutan dari penelitian-penelitian awal yang nanti secara kontinu siklus itu akan mengalami peningkatan-peningkatan. Biasanya dilakukan itu 3 siklus. Kalau setelah 3 siklus dalam proses penelitian tidak ada peningkatan, berarti
penelitian yang kita lakukan belum berlangsung secara maksimal. Jadi berfokus pada kelas dan atau proses belajar mengajar. Baik, next Ibu Asna. Kemudian kita lanjutkan dengan ciri-ciri ya. Ciri-ciri PTK yang pertama bersifat situasional. Jadi dia menurut situasi yang terjadi di lapangan ya. Kemudian konstekstual, berskala kecil, praktis, terlokalisasi secara langsung relevan dengan situasi nyata. Nah, jadi real. Jadi pernah saya lakukan penelitian misalnya sebelum kita menerapkan sebuah metode yang sudah kita rencanakan dengan baik, mungkin siswa tidur, minat belajar kurang. Jadi dengan adanya metode-metode khusus itu akan meningkatkan ya minat serta mutu. Pernah kita dulu di Maluk Semai melakukan dengan metode kooperatif tipe jigsaw. Nah, jadi nanti ada kelompok berkolaborasi itu dari berbagai kelompok yang kita acak, sehingga yang siswa-siswa yang sebelumnya tidak bersemangat, dia akan bersemangat. Karena jigsaw ini kan ibarat gergaji, mata gergaji yang berbagai skala pendek, tinggi, rendah. Dia akan berkolaborasi untuk memangkas sebatang pohon atau kayu misalnya, dia akan bekerja sama. Jadi itu disebut dengan jigsaw ya. Nanti siswa yang dari berbagai kemampuan, dia akan muncul di situ orang-orang yang bertanggung jawab dalam sebuah kelompok, disebut dengan kelompok berkolaborasi. Kemudian memberikan kerangka kerja yang teratur kepada pemecahan masalah praktis. Kemudian PTK juga bersifat empiris. Artinya PTK ini memiliki ciri-ciri sebuah penelitian sama dengan penelitian yang lain yang bersifat empiris, sesuai dengan etika keilmuan. Kalau saya melihat Pak Zamransyah, kan ada yang siswa MSen dari Langsa yang bisa menemukan tenaga listrik, aliran listrik dari pohon kedongdong. Ini sebuah penelitian yang bagus yang bisa dilakukan berkolaborasi dengan guru fisika atau guru kimia ya. Jadi ini sebuah penelitian yang bagus, tidak hanya sekedar teori-teori. Nah, nanti siswa yang seperti salah seorang siswa MSen di Langsa yang bisa menemukan listrik dari pohon kedondong ini, dia nanti akan menjadi tim ahli atau teman sebaya. Tidak semesti kita guru yang selalu bercerita dalam kelas. Jadi siswa bisa mengajarkan teman-teman lainnya menjadi guru sebaya. Kemudian bersifat fleksibel dan adaptif, sehingga memungkinkan adanya perubahan selama masa percobaan. Dan pengabaian pengontrolan karena lebih menekankan sifat tanggap dan penguji cobaan. Nah, ini biasanya pada awal-awal siklus itu akan berbeda dengan siklus selanjutnya, karena di situ semua siswa terlibat dan dia akan berupaya untuk meningkatkan proses belajar mengajar dari siklus 1 kepada siklus selanjutnya. Jadi ya intinya ciri-ciri lain dari PTK ini juga bersiklus ya. Kemudian partisipatori, karena peneliti dan atau anggota tim peneliti sendiri ambil bagian secara bersama atau tidak langsung dalam melakukan PTK. Jadi kita ini guru sekaligus meneliti. Kita guru tidak perlu malu meneliti diri sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang biasanya kita meneliti tentang orang lain, tentang siswa. Nah, jadi beda dengan penelitian lain, di PTK kita bisa juga mengukur kemampuan guru itu. Jadi kita seorang guru tidak gengsi meneliti diri kita dan siswa kita
untuk sama-sama meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ini bersifat partisipatori, artinya semua yang terlibat dalam PTK ini ikut berpartisipasi, baik siswa maupun gurunya. Kemudian self-evaluation, yaitu modifikasi secara kontinu yang dievaluasi dalam situasi yang ada. Jadi yang penting sekali dalam PTK ini adalah meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian perubahan dalam praktik didasari pengumpulan informasi atau data yang memberikan suatu solusi untuk mengalami terjadinya perubahan. Kemudian secara ilmiah kurang ketat karena kesahihan internal dan eksternal lemah. Jadi next, Ibu Asna. Baik, next Ibu Asna ya. Oh, jadi nanti kita bagi ke panitia yang dalam PDF ada ke panitia bisa dibaca secara mendalam. Karena mengingat waktu yang sangat singkat. Ini menurut para ahli bisa dibaca-baca sendiri nanti ya. Tidak kita membahas secara mendetail ciri-ciri PTK mengingat waktu yang sangat singkat. Karena sesuai dengan arahan dari Bapak Mama Subhan, untuk presentasi kita hanya setengah jam ya Bang Subhan ya. Setengah jam ya, 30 menit. Pak Subhan? Ya, ya tidak apa-apa. 30 menit ya Pak? Ya, dilanjut Bang Anda. Tidak apa-apa, lanjut saja. Ya, next. Yang selanjutnya karakteristik PTK. Ya, ini kita mengikuti Profesor Asrori karena ahli PTK yang akurat satu-satunya saat ini itu Profesor Asrori. Yang pertama, masalah berasal dari guru. Nah, ini berbeda dengan penelitian lain. Bisa saja masalah yang muncul dalam PTK dari guru, misalnya guru yang kita guru tapi mengakui kelemahan, misalnya ada guru yang kita kadang terlambat masuk sekolah sehingga berbagai kejadian terjadi dalam kelas. Guru yang bergairah bersemangat, yang kurang bersemangat dalam mengajar. Kemudian ada guru yang kurang mahir dalam berkomunikasi. Ini jadi masalah kalau kita jurusan bahasa, misalnya seorang guru sudah 15 menit berkomunikasi dengan siswa, siswa belum memahami dengan baik, berarti masalah yang muncul bukan dari siswa, tapi masalah yang muncul adalah dari kita. Sebagai seorang guru harus bisa berkomunikasi secara komunikatif. Kalau kita sampaikan kepada pendengar, yang diterima oleh pendengar. Tapi kalau kita seorang guru yang kita sampaikan yang diterima oleh siswa itu maka bahasa yang digunakan oleh guru ini tidak komunikatif. Tujuan utama guru ini adalah menyampaikan ilmu pengetahuan. Seorang guru yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, itu merupakan satu permasalahan juga dalam proses pembelajaran. Ini ada kaitannya dengan menulis juga. Nanti bisa kita undang Pak Mama Subhan dari Alisis untuk menjadi guru tamu sastra di sekolah, ya. Kalau kami guru bahasa, permasalahan menulis lagi, berbicara banyak hal yang kadang-kadang perlu kita meneliti. Inilah salah satunya dengan menulis PTK ini. Nah, kemudian tujuannya memperbaiki pembelajaran. Kalau sebuah penelitian PTK kita lakukan tanpa adanya perbaikan, itu berarti PTK yang kita lakukan sia-sia, menghabiskan dana, waktu, dan sebagainya. Selanjutnya, metode utama adalah refleksi diri dengan tetap mengikuti kaidah-kaidah penelitian. Kita merefleksi setelah
kita melakukan penelitian beberapa siklus, merefleksi diri, melihat ya, kalau bahasa lain mungkin introspeksi diri ya, apa kendala-kendala dan kekurangan-kekurangan kita sebagai guru dalam belajar. Termasuk kita ini kan sebenarnya kita sharing ya, jangan terlalu saya mengajari Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang lebih daripada saya, ada yang S2, ada yang S3, ada bapak-bapak ilmunya udah lebih mumpuni. Kayak kita sharing ya. Misalnya kan merefleksi diri kita ini apa kekurangan-kekurangan ketika mengajar sehingga tidak berjalan dengan baik. Istilahnya kita sharing ya. Kemudian dengan mengikuti kaidah penelitian, karena ini walaupun bersifat fleksibel tapi tetap mengedepankan kaidah keilmuan. Salah satunya adalah merujuk kepada karya-karya orang lain, metode-metode, dan yang sangat penting adalah itu harus sesuai dengan etika ilmiah. Nanti waktu sharing kita bicarakan misalnya etika mengcopy paste karya orang di media online ataupun di media-media e-book istilahnya kan, itu punya etika. Ini kan berbicara masalah sering guru kan menulis PTK ini ketika kenaikan pangkat. Ini kan sering ditemukan PTK. Kalau istilah saya dulu di Losme itu karya ilmiah fotokopi, sehingga melahirkan istilahnya sarjana fotokopi, artinya sebuah karya ilmiah yang membaca karya orang lain ataupun istilahnya adalah, mohon maaf ya, tukang, kalau kami dosennya disebut tukang PTK ataupun istilahnya ya menulis karya ilmiah yang tidak sesuai dengan etika keilmuan itu sangat disayangkan dalam menulis sebuah karya, apalagi ini untuk naik pangkat istilahnya. Kemudian fokus penelitian berupa kegiatan pembelajaran. Jadi langsung saat belajar kita melakukan PTK ini bukan rekayasa, bukan yang dibuat khusus ataupun di skenario. Ini Pak Suhan dan Pak Sulaiman Junaid sangat ahli skenario. Di dalam membuat PTK ini dia langsung artinya dengan situasi yang nyata, real, apa yang terjadi di kelas selama kita mengajar. Bukan artinya harus mencari hari-hari khusus ataupun menskenario dulu ya. Memang dalam list PTK dibuat rancangan dulu, misalnya hari apa, hari-hari yang efektif tidak terbentur dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau hari-hari besar lainnya. Artinya dalam melakukan PTK ini harus ada rancangan waktu yang efektif. Baik, selanjutnya guru bertindak sebagai pengajar dan peneliti. Pak Suman, suaranya terang, Pak. Suaranya terang. Cukup jelas Pak, dilanjut Bang Anda. Oh iya, karena kita ini kan dalam berkomunikasi yang sangat penting suara yang jelas dan komunikatif ya Bu ya. Pasti. Karena nanti kalau tidak komunikatif kan tidak nyambung ya. Kita senang hari ini bisa bertemu dengan guru dari berbagai daerah. Jadi kita guru di sini kan pengajar. Kita ini pengajar bertindak langsung sebagai peneliti. Next, Ibu Hasna. Jadi ini perbedaan antara PTK dengan penelitian lainnya. Jadi biasanya kan kita dulu sering melakukan penelitian di kampus-kampus ataupun ketika kita membuat skripsi mahasiswa dulu kan itu
penelitian biasa yang bukan PTK itu ada perbedaan. Kalau penelitian formal itu kan biasanya disebut konvensional. Jadi menurut Unandar bahwa PTK berbeda dengan penelitian formal konvensional pada umumnya. Nah, apa perbedaannya? Karakteristik PTK itu yang pertama, masalah yang diteliti adalah masalah real atau nyata yang muncul dari dunia kerja peneliti. Jadi, apakah PTK boleh digunakan untuk peneliti kantoran? Bisa, kalau memang ada kelompok belajar. Misalnya untuk karyawan bank bisa. Untuk meneliti sekelompok kelas, maksudnya karyawan, tidak mesti siswa. Jadi masalah apa yang diteliti? Jadi masalah yang muncul dari dunia kerja atau dalam wewenang atau tanggung jawab peneliti. Kemudian berorientasi pada pemecahan masalah. Seperti tadi ada kaitan dengan ciri-ciri, tujuannya memecahkan masalah. Kemudian berorientasi pada peningkatan mutu. Kemudian konsep PTK diterapkan melalui urutan yang terdiri dari beberapa tahap. Berdaur ulang, itulah yang disebut dengan siklus. Dalam PTK selalu didasarkan pada adanya tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Jadi ada tindakan yang nyata. Kemudian pengkajian terhadap dampak tindakan. Kemudian selanjutnya aktivitas PTK dipicu oleh permasalahan praktis yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar. Kemudian PTK dilakukan secara kolaboratif dan bermitra dengan pihak lain. Ya. Jadi kita dalam membuat PTK ini meneliti ada kolaboratif. Artinya kita harus memiliki teman sejawat. Ya mungkin kalau kita menilai diri kita kan tidak objektif ya. Istilahnya kita udah merasa ini kan udah guru profesional, udah pintar. Jadi kadang-kadang kita dalam menilai diri kita ini kurang objektif. Disitulah butuh yang namanya teman sejawat. Atau guru sejawat nanti yang akan disiapkan lembaran observasi, lembaran pengamatan. Jadi teman sejawat itu nanti akan menilai proses belajar mengajar kita guru yang melakukan penelitian dan menilai siswa. Secara berskala itu nanti bisa kita share lagi kalau ada grup ataupun melalui penelitian misalnya model-model laporan observasi itu kan yang sudah lengkap dalam PTK, ada bahan-bahan penelitian, ada wawancara dengan siswa. Kemudian PTK dilakukan secara PTK sekaligus sebagai praktisi melakukan refleksi. Jadi kita peneliti sekaligus praktisi ya. Kalau di kampus di akademisi itu disebut dengan praktisi. Kalau kita di sekolah mungkin bahasa saja yang berbeda. Baik, silakan Bu Ana, next. Ini fokus dari PTK, fokus dan komponen PTK. Yang pertama, fokus penelitian ini adalah siswa dan guru. Jadi kalau ada guru tidak ada siswa tidak bisa kita melakukan penelitian. Begitu juga dengan siswa tanpa guru tidak bisa karena ini berkolaboratif ya. Berbeda dengan penelitian lainnya, mungkin kalau kita melakukan penelitian konvensional, misalnya kan kalau kami guru bahasa Indonesia meneliti misal tema dan amanah unsur intrinsik dalam karya sastra Rinai Kabut Singgalang ya. Misalnya kan meneliti unsur intrinsik, objeknya adalah karya sastra.
atau meneliti karya drama, unsur intrinsik. Tapi kalau PTK ini dia bukan karya ya, tapi manusianya, siswanya, gurunya. Jadi saya tuh teringat dulu skripsi saya, itu unsur intrinsik itu dalam karya cerpen karya Naharbin, almarhum sastrawan Aceh Naharbin. Nah, ini sangat jauh berbeda dengan PDK yang saya lakukan, jauh itu. Kita harus bertindak langsung, sudah merancang jauh-jauh hari. Artinya langsung terjun lapangan dilengkapi dengan data dan fakta. Kemudian media atau alat peraga pendidikan yang dapat dicermati. Menggunakan media alat peraga yang real, yang nyata, yang bisa digunakan sebagai bukti autentik ya, yang bisa berpengaruh terhadap peningkatan mutu tadi. Selanjutnya hasil pembelajaran yang dapat dicermati peningkatan hasil proses belajar siswa. Apa? Ya bisa berupa misalnya soal-soal tes. Ada tes awal, ada tes akhir. Kita buat tes awal. Apakah setelah tes akhir nanti ada peningkatan yang bisa dinilai kan? Kalau menulis sebelum kita buat metode ini, apakah siswa sudah mampu menulis dengan baik? Kita buat tes, misalnya menulis sebuah karyangan. Jika setelah meneliti nanti ada peningkatan, berarti metode yang kita terapkan ini ada hasil. Kemudian sistem evaluasi dan hasil pembelajaran. Ini ada yang sedikit terpenggal. Jadi dalam PTK itu ada evaluasi berupa soal-soal dan nanti akhirnya ada wawancara. Wawancara misalnya kita membuat sebuah pertanyaan, apakah siswa senang dengan metode ini? Nanti situ akan muncul jawaban-jawaban. Apakah dengan metode pembelajaran ini ada kendala-kendala? Itu nanti ada dalam evaluasi, tes maupun apa istilahnya, lembaran observasi. Baik, next, Ibu Hasna. Ini perbedaannya. Perbedaan PTK dengan model lain. Ini kan ada penelitian normal di sebelah kiri. Kemudian ada PTK di sebelah kanan. Yang pertama PTK itu dilakukan oleh, yang pertama penelitian normal atau formal ya. Penelitian formal ini dilakukan oleh orang luar. Sementara PTK dilakukan oleh guru atau dosen. Kita orang dalam yang meneliti. Kemudian sampel harus terrepresentatif. Kemudian kalau PTK ini kerepresentatifan sampel tidak diperhatikan. Jadi dia itu harus membutuhkan data-data real yang kita temukan di kelas. Misalnya kan ada juga, misalnya sebelum pelajaran kita kan ada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ini yang pernah saya temukan di kelas. Sebelum bahasa Indonesia misalnya ada pelajaran fisika. Ada pun elektro untuk SMK, siswa asing masih bermain dengan alat-alat elektronik, dengan alat-alat alat-alat teknik misalnya. Itu kita biarkan saja. Langsung kita teliti. Jadi nanti kita melihat sehingga nanti dengan metode-metode yang kita terapkan itu dia akan berfokus. Tidak sibuk dengan hal-hal lain yang nanti dia akan pun merasa kaget. Ternyata ini sudah proses pembelajaran yang kita lakukan apa adanya. Baik, untuk selanjutnya
instrumen harus valid dan reliable kalau di penelitian normal, formal. Kalau PTK, instrumen yang valid dan reliable tidak diperhatikan karena dia membutuhkan penemuan di lapangan di kelas. Kemudian menuntut penggunaan analisis statistik. Kalau penelitian formal, kalau penelitian PTK ini tidak menggunakan analisis statistik. Memang ada menggunakan rumus-rumus matematika, rumus-rumus peningkatan nilai, rank, tapi tidak berbentuk statistik seperti penelitian-penelitian biasa. Nah, selanjutnya mempersyaratkan hipotesis. Ini kalau penelitian formal, kalau PTK tidak selalu menggunakan hipotesis. Karena kadang-kadang dalam hipotesis itu dugaan sementara kita banyak yang melenceng apa yang terjadi di lapangan. Misalnya gini, kalau penelitian biasa pengaruh pengaruh sarapan pagi terhadap proses belajar mengajar. Kadang-kadang ada juga siswa yang setelah kita temukan ternyata siswa ini belum sarapan pagi, tapi dia bersemangat belajar. Itukah hanya dugaan kita bahwa sarapan pagi memang berpengaruh terhadap proses belajar. Bagaimana kita ingin belajar dengan perut yang lapar, dengan perasaan tidak nyaman. Tapi ada juga yang kadang-kadang anak-anak yang kurang mampu lebih cerdas. Kalau kita ingin meneliti misalnya pengaruh faktor ekonomi orang tua terhadap prestasi. Ada juga anak-anak yang mampu tapi tidak berprestasi. Itu kan hanya hipotesis kita saja. Tapi dalam PTK ini kita temukan dunia real. Baik, saya sapa dulu Ibu Riami di Malang ya. Ya, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita bisa berbagi ilmu dan berkolaborasi secara online ini. Saya udah lama kali dulu pernah ke Jawa 2005 ke Bogor. Dia apresiasi sastra daerah yang waktu itu pemateri kita salah satunya adalah sastrawan besar Pak Taufik Ismail. Udah jauh sekali itu, udah tahun 2005 waktu saya masih umur 25 tahun. Masih guru baru dulu itu sempat ke Jakarta dan Banten ya, Bandung. Baik. Kemudian penelitian formal itu mengembangkan teori. Kalau PTK dia lebih memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Kemudian penelitian biasa tidak memperbaiki praktik, hanya teori. Memang bagus untuk kita simpan di perpustakaan. Nah, sementara PTK hasil penelitian merupakan produk ilmu, terutama proses. Baik, next. Gini, Pak Muhammad Suhar dan Pak Safarudin Marpau, kita tuntaskan materi dulu baru sesi tanya jawab ya. Boleh. Gimana baiknya, Abang Anda? Artinya biar tuntas materinya dulu. Kemudian prinsip dan manfaat PTK. Menurut Gunandar, prinsip PTK adalah sebagai berikut. Tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar dan tugas mengajar. Nah, ini yang tidak bisa. Dalam PTK itu tidak boleh mengganggu proses belajar. Tetap kita melakukan penelitian saat kita mengajar, itulah kita sudah meneliti. Cuma kadang kita belum menulis laporan apa yang kita teliti di kelas, tidak menyusun dalam bentuk laporan. Inilah kekurangan kita, termasuk pemateri pribadi. Ada kendala-kendala juga dalam proses penyusunan karya tulis ini. Yang nanti kita sharing kendala-kendala penyusunan PTK.
Kemudian tidak boleh terlalu menyita waktu. Jangan berlarut-larut ya. Kalau 3 siklus tidak ada peningkatan, berarti materi yang metode yang kita gunakan itu keliru. Kemudian metodologi yang digunakan harus tepat dan terpercaya. Artinya disesuaikan dengan materi. Misalnya kalau materi bahasa Indonesia, teks prosedur, menulis prosedur kompleks. Itu materi yang cocok apa? Sosiodrama misalnya kan ada proses pembuatan SIM. Siswa nanti di sini muncul 2 pelajaran. Materi drama misalnya ada yang berperan sebagai polisi. Mengingatkan untuk Abang Nganda, kita punya waktu sekitar lebih kurang 5 menit lagi untuk di kegiatan sesi presentasi. Oh baik ya, terima kasih untuk Pak Moderator. Inilah ya prinsip-prinsip PTK. Nanti bisa dibagi yang PDF. Masalah yang dihadapi benar-benar ada dan dihadapi guru. Kalau nggak ada masalah, itu tidak perlu dilakukan PTK. Kemudian memegang etika kerja. Artinya kita harus minta izin dulu dengan kepala sekolah, atasan, dan sebagainya. Membuat laporan, izin penelitian, supaya tidak terjadi diskomunikasi dengan pimpinan sekolah. Nah, ini bisa dibaca-baca. Kita tuntaskan. Next, Bu Asna. Nah, ini manfaat dari PTK ya. Manfaat dari PTK itu membantu guru memperbaiki kualitas pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, kemudian meningkatkan rasa percaya diri guru. Ini dengan membuat PTK bukan berarti memperburuk citra guru, tapi meningkatkan kita semakin memiliki rasa percaya diri. Ini untuk apa, Bu Sri? Naik, Bu Asna. Ini aspek-aspek pokok dari PTK. Ada penyusunan atau rencana. Kita membuat rancangan dulu, membuat planning ya, yang tersusun dengan rapi ya, prospektif, kemudian harus refleksif. Kemudian ada tindakan. Setelah kita merancang, kita ada action kalau istilah ya, acting. Kemudian ada observing. Berarti kita dalam observing ini sudah melakukan observasi atau pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan belajar. Kemudian yang terakhir, merefleksi. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Next, Bu Asna. Nah, ini model-model dari PTK. Ada model guru sebagai peneliti. Jadi kita sebagai peneliti itu hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian model berkolaborasi, ada berkolaborasi dengan guru-guru lain. Kemudian model simultan terintegrasi, model administrasi eksperimental, model diagnostik. Nah, ini model-model yang dilakukan di lembaga medis, mungkin rumah sakit. Jadi bukan hanya di kalangan guru dan dosen saja melakukan PTK. Kemudian model partisipan, model empiris, dan yang terakhir model eksperimental. Next. Alat-alat pengumpulan data dari PTK. Ini alat-alat, ada catatan lapangan. Kita membuat catatan lapangan, membuat catatan kegiatan-kegiatan dan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Kemudian ini agak kurang terbaca yang B ya. Artinya catatan pendeskripsian perilaku ekologis. Artinya membuat catatan perilaku dari siswa. Baik dari sikap, etika, moral, termasuk cara-cara belajar siswa. Kemudian catatan harian, misalnya siklus terdahulu, kita membuat catatan-catatan kendala-kendala sebelumnya, sehingga nanti akan bisa diperbaiki dengan baik.
Kemudian ada kartu cuplikan, analisis dokumen, sosiometri, jadwal, jadwal checklist interaksi, bahkan menyiapkan ala-ala rekam, recorder kalau sekarang boleh dengan rekaman Android, rekaman video dan sebagainya. Bahkan kalau di provinsi kami di Banda Aceh sering itu ada rekaman ketika kita melakukan kegiatan itu untuk kenaikan pangkat. Bahkan seminar itu juga kadang-kadang diminta rekaman video singkat ya, proses seminar. Artinya PTK yang kita susun ini betul-betul adanya, bukan hanya PTK fiktif. Padahal karya ilmiah itu sebuah karya yang nyata dan fakta. Artinya maksud dari karya PTK fiktif ini adalah karya yang rekayasa yang tidak pernah dilakukan, itu namanya tidak sesuai dengan etika keilmuan. Baik, next, Ibu Asna. Jadi sistematika PTK ada lembar sampul, cover seperti karya-karya ilmiah lainnya. Kemudian ada lembar pengesahan, ya. Kemudian ada abstrak, daftar isi, daftar tabel. Jadi hampir sama dengan format karya ilmiah formal, cuma di sini ada siklus, ditambah dengan siklus-siklus dan lebih kepada fokus penelitian. Nanti ada gambaran lokasi penelitian dan sebagainya. Daftar gambar, memang di sini saya buat jika ada, tapi sekarang daftar tabel gambar itu sudah mutlak, memang harus ada sebagai bukti otentik ya. Kemudian pendahuluan, kajian pustaka. Ini tentu ibu-ibu sudah sangat mahir dalam menulis karya. Saya yakin mungkin hari ini kita sharing ya. Yang namanya sebuah karya ilmiah itu tentu mutlak dengan kajian pustaka, merujuk pada karya-karya orang lain. Kita tidak mungkin meneliti tanpa merujuk pada karya-karya dan buku-buku. Ini istilahnya berliterasi. Kemudian pelaksanaan penelitian, di situ dicantumkan hari, tanggal, waktu penelitian. Kemudian yang terakhir hasil penelitian. Pembahasan dan disimpulkan dengan kesimpulan. Kita informasikan untuk narasumber Abang Anda waktunya beberapa menit lagi. Ya, baik Pak Safarudin Marpaung, terima kasih. Ya. Baik, para peserta KMD yang berbahagia, baca kitab di akhir pekan. Kitab bertajuk Budaya Warisan. Sesi tanya jawab kita lanjutkan. Para peserta diberi kesempatan ajukan pertanyaan. Ya, sambil menunggu kita lihat yang tadinya sudah ada yang raise hand. Yang pertama ada Ibu Riami dari Kota Paris Panjapa, Malang. Ya, kita awali. Untuk Ibu Riami dipersilakan untuk mengaktifkan fitur video dan pelantang atau mikrofonnya. Terima kasih. Suara saya bisa didengarkan ya Pak Safarudin? Ya, saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak pemateri, Bapak Hamdani, yang saya hormati. Saya ingin sharing, Pak. Saya memang termasuk guru yang kurang aktif dalam menulis PTK.
Walaupun sebenarnya secara kecil-kecilan saya suka mengadakan uji coba di dalam kelas. Tapi untuk satu ini benar-benar saya tulis dan sampai detik ini benar-benar belum selesai. Saya menulis PTK, judulnya itu peningkatan prestasi menulis puisi dengan teknik Jisa Afta. Mengapa saya tulis dengan teknik Jisa Afta? Karena prosedur penulisan puisi yang saya gunakan adalah saya ambil dari bukunya Jisa Afta yang berjudul 5 detik menjadi penulis hebat. Memang permasalahan yang pertama saya rasakan adalah mengajar puisi itu rata-rata anak-anak kalau langsung diminta menulis puisi dengan teknik gambar maupun apa saja itu mengalami kesulitan dalam memproduksi karya puisi. Itu yang pertama. Kemudian ini sudah saya lakukan uji coba. Jadi pertama itu saya berikan ujian pretest menulis puisi di 3 kelas yang saya ampu. Maka yang saya ambil randomnya itu atau percontohannya untuk PTK itu kelas yang nilainya itu menengah. Jadi tidak ada yang terlalu rendah, juga tidak ada yang terlalu tinggi. Itu saya ambil itu supaya menurut saya itu mewakili tidak terlalu jauh ke bawah, juga tidak terlalu jauh ke atas. Kemudian memang di situ ada prosedurnya penulisan puisinya itu. Yang pertama kita menyebut satu kata pokok. Nah itu lewat anak-anak bisa diajak untuk keliling sekolah ya, misalnya ada satu tempat itu sebagai kata pokok, misalnya musola, kemudian taman, kemudian misalnya perpustakaan. Nah, itu sudah saya, alhamdulillah dengan PTK itu memang benar, jadi kita bisa menghasilkan banyak hal ya. Yang pertama, anak-anak benar-benar bisa menulis puisi, bahkan bisa menciptakan kata baru. Dari teknik Jisa Afta ini yang diminta adalah anak-anak bisa mencipta kata baru. Jadi kalau dulu itu nama bunga, itu kan sebenarnya juga hasil ciptaan para perintis bahasa ya. Jadi dari mana kata Edelweiss dan sebagainya. Nah, anak-anak nanti bisa menciptakan bunga sesuai perasaannya sendiri misalnya. Nah, itu sudah berhasil betul. Jadi anak-anak itu bisa antara lain misalnya yang saya ingat dari hasil karyanya anak-anak itu ada bunga ramanku misalnya. Saya tanya, loh, apa bunga ramanku itu? Bunga di dalam perasaan saya, Bu. Bunga artinya rahasia teman sebangku. Itu susah dijelaskan katanya gitu. Jadi anak-anak itu bisa timbul kreatifnya. Yang kedua sudah menghasilkan satu modul pembelajaran puisi dengan teknik Jisa Afta. Kemudian saya juga sudah setelah saya pretest itu saya lakukan pembelajaran. Yang pertama siklus pertama ada 2 kali pertemuan. Kemudian saya tes lagi membuat dengan teknik Jisa Afta yang dengan tahapan-tahapan itu. Yang pertama menciptakan kata pokok, kemudian minimal menciptakan 5 kata, maksudnya itu subnya itu ya, ada misalnya kalau kita memilih kata perpustakaan, nah supaya tidak jauh-jauh dari situ puisinya itu misalnya ada buku, ada majalah, kemudian ada layar slide, pokoknya apa saja yang berada di perpustakaan. Nah itu kemudian tahap berikutnya anak-anak menulis kalimat ya, menulis kalimat, boleh langsung kalimat yang puitis, boleh kalimat biasa. Nah, setelah itu kita bahas, kita lakukan pembahasan dengan majas-majas yang ada untuk membuat kalimat itu puitis. Jadi kriterianya misalnya ada satu kata pokok, kemudian minimal ada 5 kata sub pokok, kemudian menciptakan kata baru. Ada 3 itu, dan siklus yang pertama itu anak-anak masih mengalami kesulitan ketika
membuat kalimat itu menjadi lebih puitis, maka saya ulangi di siklus yang kedua, yaitu dengan dimantapkan lagi dengan diberikan materi majas-majas, minimal ada 5 majas pokok, yaitu setelah itu nilainya anak-anak semakin meningkat di siklus yang kedua ini. Nah, saya sudah memiliki 3 nilai itu yang ternyata memang benar-benar ada peningkatan, walaupun tidak melonjak ya. Artinya itu sekitar 0, berapa atau 1 atau setengah itu ada peningkatan secara khusus, juga secara umum juga mengalami peningkatan. Nah, yang saya mengalami kesulitan itu ketika analisis datanya itu loh Pak Hamdani. Jadi sampai di sini saya berhenti. Jadi di bab 4 itu ketika saya harus menganalisis ya atau melaporkan hasilnya, itu apakah saya tulis secara kualitatif begitu saja berdasarkan data angka yang benar-benar secara nyata itu mengalami peningkatan, ataukah saya harus menggunakan analisis statistik yang biasanya digunakan penelitian kuantitatif. Nah, itu yang belum saya selesaikan, tapi secara data kata secara aktual memang mengalami peningkatan. Begitu Pak, terima kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Riami dari Kota Malang, sekedar mengingatkan untuk narasumber, tadi yang dapat saya tangkap dari pertanyaannya bahwasanya Ibu Riami telah melaksanakan penelitian tindakan kelas, yaitu meningkatkan prestasi menulis dengan teknik Jipsapta. Beliau menginginkan agar mana selesai dalam bentuk tulisan, agar menghasilkan laporan dan juga data-data dalam bentuk angka, bagaimana dilakukan agar lebih selesai, seperti itu lebih kurang. Demikian ya Ibu Iriami ya. Iya, maksud saya apakah data itu saya terangkan secara kualitatif berdasarkan angka-angka yang memang secara nyata itu mengalami peningkatan, ataukah saya harus analisis kuantitatif pakai rumus-rumus, Pak? Terima kasih. Kepada narasumber kita beri kesempatan. Baik, terima kasih Ibu Riami di Malang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya karya Ibu Riami itu sudah bagus. Tinggal kita menuntaskannya lagi. Saya kan pernah juga berguru pada salah seorang penulis juga dari Jakarta, itu Wijaya Kusuma ya. Bapak Wijaya Kusuma yang sering saya baca trik-trik menulisnya baik di website maupun di media-media online. Salah satu keberhasilan menulis ini adalah tekad yang kuat, semangat yang kuat. Sebenarnya kita itu sudah meneliti, cuma kita belum menulisnya dalam bentuk laporan. Jadi kalau istilahnya kami, Pak Mama Suhan dan lain-lain itu kan hanya memiliki semangat dan tekad yang kuat saja untuk menjadi penulis ini. Nah, jadi mungkin kalau kemampuan ini kami sama seperti bapak-bapak ibu semuanya. Cuma kita mengasah memiliki tekad yang kuat. Ini yang saya kutip menurut pandangan Bapak Wijaya Kusuma ya. Kemudian menuntaskan pekerjaan. Kadang-kadang kita sudah menulis laporan itu kan hampir baku. Cuma karena kita tidak menuntaskan, nanti mengalami kendala-kendala, kehilangan file, laptop yang rusak dan sebagainya. Caranya kita tuntaskan. Jadi nanti ibu itu sudah hampir tuntas, sudah 80%. Lebih bagus untuk menulis dalam bentuk PTK. Kalau analisis kualitatif karya ilmiah biasa itu sudah biasa ditulis oleh orang-orang kan. Karena ibu sudah meneliti semua, belum melaporkan, belum menulis dalam bentuk PTK. Karena kan istilah sekarang selain PTK kan ada best practice.
praktek terbaik kita yang kita lakukan di kelas yang paling bagus. Kemudian kita membuat laporan, bisa kita juga mengirimkan ke majalah sebagai angka kredit juga untuk kenaikan pangkat. Nanti kalau masalah publikasi kita bisa mengirimkan ke majalah Elipsis dan jurnal-jurnal yang akurat maksudnya. Berarti tinggal nanti Ibu membuka, melihat di mana ada kekurangan-kekurangan. Cuma bedanya apa? PTK ini kan cuma ada siklus. Yang lain sama saya rasa. Dia akan merujuk referensi, memiliki landasan teori. Cuma apa beda PTK-nya, kita ada bab selanjutnya yaitu siklus tadi. Jadi saya rasa Ibu Riami ya di Malang tuntaskan Bu dengan semangat dan tekad yang kuat. Jadi kita maklum kan biasanya kalau ibu-ibu ini banyak istilahnya, kalau istilah saya kan mengutip istilah Pak Muhammad Suhan, alasan klasik, malas, misalkan. Alasan klasik kita tidak melakukan PDK apa? Malas, belum belum bersemangat, banyak urusan keluarga. Kalau kita ibu-ibu ini saya sendiri kan kadang-kadang dibantu juga oleh asisten pribadi. Ini ada ibu istri di rumah. Ketika saya mengajar yang jauh dari tempat tinggal saya berdomisili di luar kota di Aceh Utara. Yang setiap pagi itu berangkat jam 6:30 ke Kota Loksmoe, karena kita kan Aceh Utara itu dengan Loksmoe pemekaran ya. Tapi ya nanti kan ada istilahnya, bukan kita menyuruh membuat sama orang lain, sekedar nanti memilih editor yang baik untuk mengedit karya-karya kita. Dalam menyusun juga kita boleh men-sharing, meminta pendapat-pendapat teman sejawat tadi, guru-guru, teman-teman untuk perbaikan PDK kita ini. Inilah berkolaborasi. Sering kita tidak membeberkan, tidak menyampaikan kekurangan-kekurangan karya kita kepada teman, takut nanti dianggap karya kita kurang bermutu, kurang bagus. Ini kita sharing dengan teman-teman lain, sehingga karya kita ini akan lebih bagus. Dan saya hanya memberikan tekad dan semangat. Karena penulis ini, kalau kami guru sastra, menurut saya itu penulis ini kan ibarat seorang tentara. Ladang pertempurannya adalah karya yang kita tulis itu, karya. Senjatanya adalah pena. Pena kita, laptop kita, Android kita itu adalah senjata bagi seorang penulis. Ladang pertempurannya adalah itu karya yang kita hasilkan. Untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus, kita seorang penulis ini harus memiliki tekad yang kuat. Coba lihat, tentara bisa mengorbankan nyawanya demi bangsa dan negara, terjun payung dari angkasa. Kita ini menulis di sebuah buku, saya rasa harus memiliki tekad yang kuat. Yang membuat saya selalu bersemangat ketika sudah kurang bersemangat, ketika mengingat pahlawan-pahlawan Aceh yang sangat luar biasa. Saya kalau kurang sehat, mengingat Cunyadin, bagaimana Cunyadin mengorbankan jiwa raganya, membuat saya semangat bangun untuk berangkat mengajar ke sekolah. Ketika buntu dalam menulis, saya teringat para negarawan dan tokoh-tokoh hebat. Kenapa orang dulu, para ulama itu bisa menuntaskan menulis karya-karya kita, seperti Hamzah Pansuri di Aceh. Yang dulu kan menulis masih menggunakan getah-getah, pohon, tinta, sangat sukar, belum punya mesin fotokopi, tapi bisa karyanya disalin berulang-ulang. Jadi bagi kita menulis memiliki semangat yang kuat. Kita maklum ibu-ibu ini banyak masalah-masalah klasik, merawat anak-anak dan lain-lain. Maksudnya iya, begini, Ibu Riami. maksudnya bukan pada semangatnya, tapi saya pada penyelesaiannya itu, maksudnya data-data nilai ini dalam penyelesaiannya itu maksud saya itu saya analisis secara kuantitatif, kualitatif saya jelaskan saja, atau harus saya analisis dengan teknik
rumus-rumus angka gitu loh, maksud saya itu bukan tidak semangat menyelesaikan, tapi saya sudah memperoleh 3 nilai kan tadi itu ya, dari nilai pretest, kemudian siklus pertama dan siklus kedua, dan secara nyata-nyata siklus pertama dan kedua ini mengalami peningkatan dibanding, jadi siklus pertama mengalami peningkatan dibanding pretest, kemudian siklus kedua itu sudah mengalami peningkatan dibanding siklus pertama, itu penilaiannya. Nah, pelaporannya itu, bolehkah saya tulis secara kualitatif penjelasan berdasarkan angka-angka itu saja, ataukah saya harus menyelesaikan secara rumus statistik? Gitu loh maksud saya. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Caranya, bukan semangatnya. Terima kasih. Bagaimana narasumber kita, Bang Anda, bisa ditangkap? Maksud pertanyaannya? Ya, sekedar sedikit saya tambahkan. Bagaimana? Sekedar sedikit mungkin yang kita juga bisa sharing kepada Ibu Riami Malang. Awalnya kan kita sudah melakukan siklus pertama Ibu Riami, ya kan, sudah mendapat hasil data peningkatan, kemudian juga sudah melaksanakan siklus kedua, sudah diperoleh datanya. Saya pikir kita hanya tinggal mendeskripsikannya dengan kata-kata. Data angka tersebut kan kita peroleh berdasarkan jumlah keseluruhan nilai siswa dibagi oleh jumlah pesertanya, nilai rata-ratanya. Katakanlah nilai KKM-nya atau kriteria ketuntasan minimumnya 75, lalu di siklus pertama Ibu sudah mendapatkan nilai 80, di siklus kedua Ibu sudah mendapatkan 85, berarti PTK Ibu sudah mengalami peningkatan, Ibu hanya tinggal mendeskripsikannya dengan kata-kata. Berapa persen yang sudah meningkat dari jumlah peserta tersebut di siklus 1, dan kemudian apa treatment yang Ibu juga sudah berikan. Seperti itu. Boleh juga ditambah. Oh ya, baik. Ini Bu ya, kita dalam PTK itu dalam mendeskripsikan proses ada dengan kata-kata, ada juga yang penggunaan rumus. Penggunaan rumus itu biasanya dalam proses menghitung nilai siswa. Ini seperti rata-rata ya, ya Bang Andaya, rata-rata ya. Rata-rata siswa ya. Ya, Ibu bisa melihat ini kan yang pernah kami lakukan. Jadi para pembaca nanti bisa melihat nilai ini ada dengan pendeskripsian dan berupa rumus. Rumus ini adalah rumus untuk melihat presentasi kemampuan siswa nilai. Apakah ada perbedaan antara siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Jadi nanti di sinilah kita melihat apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Jadi boleh-boleh saja Bu menggunakan rumus-rumus. Karena selain rumus, hasil observasi, hasil penelitian juga kita dapatkan dari hasil wawancara. Baik, bagaimana Ibu Riami bisa dipahami? Ya. Bisa, berarti kita intinya boleh salah satu atau dua-duanya gitu ya, intinya. Boleh menggunakan deskripsi saja, atau boleh menggunakan angka-angka, atau dua-duanya gitu ya Pak? Ya, boleh. Ya. Karena bisa kalau dengan angka dan ditambah dengan deskripsi. Rumus yang kita tulis. Bahkan ada wawancara juga. Jadi selain dari nilai angka-angka kualitatif, kuantitatif, kemudian deskripsi, ada nanti juga wawancara. Misalnya kan ada hasil wawancara dengan siswa. Nah ini. Hasil wawancara dengan siswa kita deskripsikan. Misalnya apakah senang dengan pembelajaran metode ini? Bagaimana Ibu Riami? Bisa dipahami ya? Oke, bisa. Terima kasih Ibu Riami. Ya, para peserta KMD yang berbahagia, dari Malang tadi, kota Malang, kita beralih kepada satu kota dari Lampung, dari kanan ada Ibu Nurlelawati. Ya, kepada Ibu Nurlelawati yang tadi sudah mengaktifkan fitur raise hand,
dipersilakan untuk mengaktifkan video dan memberikan pertanyaan langsung. Ya, kepada Ibu Nurlela Wati Ya. dari Waikanan. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan terima kasih Pak Moderator, Pak Momot, pemilik KMD, Bapak Subhan, dan narasumber kita Pak Hamdani Mulia. Kalau tadi saya mendengar kayaknya seru sekali ini ya Pak ya. Cuman saya hanya, menurut saya ini pemula lah ya, bahasanya seperti itu. Ingin bertanya yang sederhana. Yang pertama, PTK itu berkaitan pertama dengan judul. Karena banyak sekali guru ini yang terjebak di judul. Yang mau saya tanyakan itu, bagaimana cara membuat rancangan judul PTK supaya benar dan tepat. Rancangannya. Jadi gimana kita merancang membuat judul itu supaya judul itu benar-benar tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di saat kita akan membuat PTK, jelas kita pertama harus ada rancangannya dulu. Agar kita tahu. Nah, saya mohon penjelasannya rancangannya untuk membuat PTK itu dulu. Jadi bukan gambaran secara umum. Mohon maaf tadi mungkin Bapak menjelaskan secara umumnya, artinya semua guru tahu itu kalau secara umum seperti itu. Tapi saya ingin tanya yang detailnya, rancangan PTK itu agar kita tidak terjebak bertele-tele seperti apa. Yang kedua itu judul itu rancangannya itu seperti apa supaya tepat kita membuatnya. Hanya itu saja untuk sementara, Bapak. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nurlelawati dari Waikanan, Bumi Lampung, menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, rancangan judul yang tepat dari PTK. Yang kedua, rancangan PTK yang baik dan tepat agar penulisannya mudah dipahami. Saya pikir demikian ya, bisa dipahami pertanyaannya Bapak Moderator. Dipersilakan untuk kepada narasumber kita. Baik, terima kasih Ibu Nurlelawati di Waikanan, Lampung ya. Betul, Pak. Betul. Baik, yang pertama mengenai rancangan judul yang tepat PTK ya. Yang pertama, judul itu kan menggunakan yang menarik peneliti. Kita sebagai peneliti harus tertarik dengan judul yang kita teliti. Artinya dengan judul yang kita kuasai akan memudahkan dalam penelitian. Nah, di dalam judul itu yang pertama ada kata-kata kunci. Ini ada kaitan dengan rancangan. Misalnya Ibu ingin menggunakan metode apa? Nah, Ibu Nurlelawati, kalau dalam ingin merancang judul, metode apa yang Ibu gunakan? Kalau yang pernah saya lakukan misalnya menggunakan metode sosiodrama. Kemudian materinya berkenaan dengan apa? Jadi dalam merancang harus kita sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Karena PTK ini kan real di kelas. Ibu guru pelajaran apa? Sebenarnya saya apa ya? Guru kelas, Pak. Guru kelas. Guru kelas. Berarti termasuk bahasa Indonesia misalnya kan? Kalau materi ini, misalnya semester ini kita mengajar materi menulis cerpen misalnya. Jadi metode yang kita gunakan juga yang harus sesuai. Jangan nanti kita merancang judul, tapi berbentur dengan semester. Misalnya pas materi itu dengan semester depan kan? Itu kata kunci yang pertama ada metode. Metode apa yang kita gunakan. Yang kedua materi apa. Nah kemudian judul PTK ini bersifat spesifik.
Artinya bersifat khusus. Di sekolah apa? Di sekolah mana yang kita teliti? Nah, ini masih bagian dari kata kunci yang akan kita rancang menjadi judul. Metode apa yang kita gunakan? Materi apa yang kita amati nanti, yang kita teliti? Dan di sekolah mana? Bahkan kalau di Aceh itu harus spesifik disebutkan juga kelas. Ini kaitan dengan merancang, kita sudah merancang di kelas mana nanti yang akan kita teliti, di sekolah mana, kemudian materi apa. Jadi kebiasaannya sesuai dengan ciri-ciri sebelumnya harus di sekolah yang kita mengajar. Ini saya perlihatkan yang pernah saya susun. Mungkin kurang terang saya baca nanti. Ini yang pernah saya lakukan penelitian, upaya meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia. Materi prosedur kompleks dengan menggunakan metode sosiodrama pada siswa kelas 1 IPS 1 MAN Kota Loksmoe. Nah, ini insya Allah sudah diakui kredit ketika saya naik pangkat dulu. Ketika naik pangkat ke golongan 3D. Sekarang alhamdulillah sudah 4A. Ini mau naik 4B, tapi ini kendala seperti kendala-kendala teman yang lain. Belum kita menulis dalam bentuk laporan. Jadi kemudian baru kita cek. Ini namanya proses editor. Mengedit judul. Apakah kata-katanya sudah tepat, ejaannya, apakah sesuai dengan materi yang diteliti, sehingga menjadi sebuah judul yang padu ya. Jadi ada beberapa ini yang pernah saya lakukan, termasuk ini buram ya. Yang lain tersimpan di pustaka pribadi di rumah. Mohon maaf, dari mohon maaf, koreksi cek sebentar. Saya minta ini aja. Saya mau minta secara ringkas saja supaya saya bisa memahami gimana cara kata kuncinya yang pas biar bisa membuat judul itu walaupun panjang, tapi saya bisa, kata kunci yang pertama itu membuat ini dulu, supaya bisa menjabarkan ini. Yang kedua, kata kuncinya itu apa, supaya saya bisa menjabarkan ini. Jadi, walaupun panjang judul itu, tapi saya punya kata kuncinya apa. Nah, itu saja saya minta secara ringkasnya itu saja, tidak perlu yang lainnya gitu. Mohon maaf ini, Pak Hamdani, silakan. Ya, baik, terima kasih. Mudah itu, misalnya kan, kalau kami di SMA, nih contoh ya, misalnya penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam meningkatkan mutu pembelajaran materi negosiasi misalnya. Jadi kita sesuaikan. Ini sangat tergantung kepada metode dan materi yang kita gunakan ya. Jadi kalimat tergantung kepada proses ejaan dan penggunaan kalimat efektifnya. Jadi saya rasa dalam menentukan judul ini, PDK ini sama dengan judul-judul karya lainnya. Selain contoh yang saya berikan, upaya meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia, materi teks prosedur kompleks di SMA Negeri 2 Medan misalnya kan. Jadi kata kuncinya ada nama sekolah, di situ ada nama materi pelajaran, dan ada satu lagi metode. Atau yang lain seperti upaya meningkatkan hasil belajar siswa, materi teks prosedur di SMA Negeri Lampung misalnya. Ini sangat kita kondisikan menurut teori. Mungkin ada Pak Safarudin ingin menambah. Pernah boleh saya tambahkan sedikit aja agar bisa kita simpulkan bahwasannya dalam pembuatan judul itu biasanya ada 2 variabel.
variabel X dan Y. Adanya obat dan adanya penyakit yang diobati. Obat tersebut berupa treatment, bisa metode, bisa media, dan lain sebagainya. Kita berikan perlakuan terhadap masalah yang kita hadapi. Masalahnya bisa berupa peningkatan prestasi atau motivasi dan lain sebagainya. Saya pikir cukup demikian. Semoga bisa memberi penjelasan yang cukup bagi Ibu Nurlelawati. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini ada juga yang raise hand. Kita lihat yang tadi ada raise hand, tapi sudah diturunkan saya lihat. Coba kita panggil dulu untuknya Ibu Muslailati Ralanovita. Tapi ya, pertanyaan kedua tadi belum dijawab loh, Pak. Ya, pertanyaan kedua. Ya, kita coba nanti sesudah ini ya, Bu ya. Mohon bersabar. Ibu Muslailati Ralanovita. Ayo. Bagaimana Ibu ini? Ya, kalau Ibu Muslaila Ralanovita belum bersedia, belum aktif ini, kita coba dulu pertanyaan yang kedua tadi. Mungkin bisa ditambahkan. Kalau yang pertama tadi sudah cukup jelas ya, Bu ya. Untuk judul ya. Ada variabel X dan Y, ada obat atau treatment yang kita berikan terhadap masalah yang kita hadapi. Demikian lebih kurang. Dan sisanya sesuaikan dengan gaya selingkung, template, ataupun katakan petunjuk dari lembaga atau instansi yang memberikan layanan PTK tersebut. Saya pikir seperti itu. Yang kedua, rancangan PTK yang secara simpelnya. Saya pikir kepada narasumber bisa menjelaskan hanya dari pendahuluan, kemudian diisi dengan ini dan sebagainya. Secara singkat. Langsung ke intinya. Ya, bagaimana Abang Anda? Ya, baik. Dalam salah satu format dari PTK itu kan merancang ya. Jadi dalam merancang ini termasuk sudah kita jauh-jauh hari merancang judul, kemudian sudah dapat judul yang bagus, kemudian kita merancang hari apa nanti yang akan kita teliti ya. Bahkan nanti kan dalam surah izin penelitian itu merancang waktunya ya. Waktu yang sangat kita sesuaikan dengan proses sampai PTK ini selesai. Kemudian termasuk merancang lagi metode-metode apa yang cocok kita gunakan. Kemudian siklus. Jadi rancangan-rancangan dalam PTK disebut dengan planning itu. Dalam planning itu harus kita melakukan secara mendetail. Nah, jadi sehingga tidak terbentur dengan hal lain dan sehingga berjalan dengan baik PTK yang kita susun ini akan tuntas. Saya rasa itu mungkin ada yang ingin ditambah oleh Pak Moderator. Kita anggap ini sharing ya. Kepada Ibu Nurlelawati secara umum, rancangan itu kembali saya ingatkan kita ikuti gaya selingkung dari katakan instansi yang dituju. Tapi secara umum, PTK tersebut terdiri dari bab 1 pendahuluan, kemudian kajian pustaka, ya bisa saja tinjauan pustaka istilahnya kita sesuaikan, kemudian metodologi penelitian, lalu berikut bab keempatnya pembahasan, dan bab kelima simpulan. Isi-isi di dalam bagian sub-sub PTK tersebut kita sesuaikan dengan template dan rancangan dari instansi yang dituju. Saya pikir demikian penjelasannya. Kita berlanjut kepada penanya yang berikut dari kolom chat. Ini ada yang bertanya dari Bukit Tinggi. Iya, kita beralih ke Bukit Tinggi. Izin bertanya Pak Hamdan, pertama, selain materi, apakah sikap siswa dalam PBM, proses belajar mengajar, bisa dijadikan bahan untuk melakukan PTK? Itu yang pertama ya. Selain materi, apakah sikap siswa ini juga bisa dijadikan sebagai bahan? Yang kedua, pertanyaannya, di antara alat-alat pengumpul data PTK ada disebut catatan anekdot
mohon diberikan penjelasan apa itu catatan anekdot. Terima kasih. Ini dari Teknun di Bukit Tinggi. Iya, langsung ke jawabannya yang lugas dan padat, Bang Anda. Baik, terima kasih. Dari Ibu apa namanya? Yang dari Bukit Tinggi? Ibu Teknun di Bukit Tinggi. Ibu Teknun. Ya, saya pikir Ibu ini ya, Ibu Teknun di Ya. Bukit Tinggi. Baik, terima kasih. Ini kita agak sharing ya. Selain materi, apakah sikap siswa bisa dijadikan bahan PTK, bahan penelitian PTK? Bisa. Karena dalam meneliti PTK ini selain untuk melihat kemampuan dari segi materi, juga untuk melihat sikap. Apalagi sekarang ini kurikulum merdeka kan. Nah, ada pilar-pilar Pancasila, misalnya gotong royong. Nah, misalnya salah satu sikap yang dinilai dalam lembar observasi oleh teman sejawat, salah satunya adalah misalnya memberi salam. Nah, memberi salam itu kan untuk membentuk karakter yang baik dan luhur. Selain memberi salam, misalnya sikap dalam bergotong royong. Jadi sikap dalam bergotong royong di dalam penelitian PTK ini, misalnya saling berkolaborasi, membantu antara teman dengan teman dalam mencari bahan-bahan pelajaran, itu kan ada nilai sikap gotong royong. Jadi nilai sikap itu juga bisa dilakukan penelitian dalam penyusunan PTK. Mungkin ada. Udahlah ini Pak Sarifudin, ada yang ingin menambah? Ya, saya pikir sudah cukup ya. Selain itu tadi mungkin yang sedikit saya tambahkan, mungkin sikap di sini juga bisa berupa motivasi, bisa juga katakanlah kehadiran. Jadi bisa saja mungkin pernah kita temukan judul upaya meningkatkan kehadiran siswa melalui teknik home visit, kunjungan ke rumah. Mungkin pada masa pandemi kemarin siswanya banyak yang absen. Mungkin saya pikir seperti itu ya, Bang Anda. Upaya meningkatkan motivasi juga bisa. Jadi selain materi pembelajaran juga bisa berupa sikap siswa itu secara luas, mungkin motivasi, kehadiran, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua tadi, Bang Anda. Pengertian dari catatan anekdot. Langsung kata kuncinya, Bang Anda. Ini banyak pertanyaan. Kalau kita melihat dari kamus, kalau anekdot itu kan cerita lucu ya. Anekdot kan cerita lucu ya. Tapi yang kita maksudkan dalam catatan anekdot ini bukan cerita lucu. Ini mungkin catatan berupa catatan kartu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kelas yang kita susun secara rapi sehingga mirip sebuah cerita yang nanti kita dalam PTK ini bisa mendeskripsikan. Misalnya, sebelum proses belajar mengajar ini, beberapa siswa masih asik dengan HP-nya. Namun setelah proses pembelajaran dengan menggunakan metode ini, siswa sudah lebih fokus. Nah, catatan peristiwa, baik yang lucu, baik yang tidak baik, dan sebagainya, itu kita membuat dalam sebuah catatan, tapi agak berbeda dengan catatan harian ya. Maksud catatan anekdot ini. Saya pikir itu sudah cukup jelas ya kepada Teknun, Ibu Teknun ya, di Bukit Tinggi. Jadi catatan anekdot tadi sudah diberikan penjelasannya. Baik, ini masih ada yang kembali, saya lihat raise hand dari Ibu Nurul, tadi sudah Nurlawati ya, Ibu Puspadani. Kita coba dulu ya yang raise hand kembali. Raise hand, baru kita nanti kembali ke yang di kolom chat. Ya, Ibu Puspadani untuk mengaktifkan fitur kamera, videonya, dan juga pelantangnya. Dipersilakan. Terima kasih, Pak Safarudin Marpaung. Kita jumpa ya di Zoom. Jumpa lagi. Dan juga selamat malam Pak Guru Muhammad Subhan dan Bapak Hamdani Mulia. Di sini saya ingin menanyakan, malam ini materinya sangat menarik sekali, yaitu tentang
penelitian tindakan kelas. Di sini saya ingin bertanya, ketika kita melakukan PTK, kan kita di sini menyusun siklus. Jadi ada siklus 1, siklus 2, dan bisa berlanjut siklus 3. Yang saya tanyakan di sini, ketika kita menyusun siklus ini, Pak Hamdani, apakah kita sudah menyusun siklus 1 misalnya, apakah dari awal sudah kita rancang bahwasanya PTK kita itu akan kita lakukan 2 siklus atau 3 siklus? Atau ketika kita sudah melakukan siklus 1, rasanya belum berhasil, kita lanjut siklus 2. Jadi siklus-siklus selanjutnya itu kita susun setelah PTK kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, dalam PTK ini kita kan ada kajian teori. Istilahnya PTK yang kita lakukan ada landasan teorinya. Jadi landasan teori di sini, apakah kita mesti mengacu kepada teori yang telah ada, atau boleh misalnya kita membuat kajian berdasarkan yang sebenarnya itu yang menurut kita bisa kita lakukan. Misalnya begini, misal kita mau membuat PTK yaitu kepada anak sekolah dasar menulis pantun misalnya kan, menulis pantun, kemudian dengan teorinya yaitu melakukan tindakan melakukan tuh ke alam terbuka kita bawa. Kalau ke alam terbuka itu kira-kira Pak kemana teori kajian teorinya kita bawa? Itu yang saya maksudkan. Jadi mungkin kita tidak bisa memakai teori ke alam terbuka, tetapi ya, atau kita larikan ke teori yang telah ada. Jadi nanti saya mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Iya. Demikian tadi pertanyaan dari Ibu Puspadani, sekedar mengingatkan kepada Abang Anda narasumber. Yang pertama dari pertanyaannya, jika sudah melaksanakan siklus pertama dan sudah berhasil mencapai di atas nilai KKM-nya, lalu bagaimana dengan kegiatan berikutnya? Dan yang kedua, misalkan Ibu ini memberikan satu novelty atau kebaharuan, ada katakan teknik atau metode yang baru yang Ibu ini rancang, tapi berdasarkan metode yang lama, tapi diberi sedikit pembaharuan. Demikian diberi penjelasan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Puspadani dari Pasaman Barat, Pak. Pasaman Barat, Sumatera Pasaman Barat. Iya, dari Pasaman Barat. Pasaman Barat ya, dari Sumatera Barat ya. Iya. Iya, baik. Terima kasih Bu. Ini kita anggap sharing, Ibu mungkin lebih senior daripada saya, daripada kami. Belum, Pak, belum. Jadi yang pertama, apakah siklus misalnya 1, 2, 3 sudah kita rencanakan, misalnya 2 siklus atau tidak kan, atau 3 gitu ya Bu? Ya, apakah kita rencanakan dari awal atau sedang berlanjut PTK kita, gitu, Pak? Ya, jadi dalam PTK ini kita penelitian yang real, yang nyata di lapangan itu tidak kita buat-buat siklusnya apakah 2 atau 3, tergantung pada kondisi. Misalnya kita udah membuat siklus 1, 2, ada peningkatan. Siklus 3 ada peningkatan. Berarti simpel kita sudah cukup 3. Berarti buktinya kita sudah mengalami peningkatan proses dengan metode yang kita terapkan. Tapi kalau misalnya sudah siklus 2, 3, 4 belum ada peningkatan, berarti tidak perlu diteliti lagi. Mengapa? Karena sudah ada jawaban. Sudah 2, 3, 4 tidak ada peningkatan, berarti tidak perlu kita lanjutkan. Artinya menghabiskan anggaran dan waktu. Karena tujuan dari PTK ini adalah meningkatkan hasil. Jadi itu sangat tergantung pada real, pada pengalaman yang kita laksanakan setelah mengolah nilai, mengolah data. Jadi setiap siklus itu kan kita olah nilainya. Apakah nilai siswa pada tesnya mengalami peningkatan? Atau dari segi tindakan moral, selain nilai kan bisa kita lihat dari kepribadian siswa, apakah ada peningkatan. Jadi itu sangat tergantung pada siklus 3 dan 4.
Kalau mengalami penurunan berarti tidak baik metode ini yang kita terapkan. Disinilah terjadi problema. Banyak orang yang menulis PTK itu melakukan rekayasa. Nah, ini terjadi nanti waktu diperiksa. Maksudnya gini, kadang-kadang ketika siklus 2, nilainya lebih tinggi daripada siklus 1, misalnya kan. Sehingga ada beberapa penulis PTK merekayasa nilai, misalnya agar nilai siklus 2 dan siklus 3 harus mengalami peningkatan kan. Nah, jadi kita berikan nilai apa adanya. Kalau misalnya nilai pada siklus 3 dan 4 turun, berarti metode yang kita gunakan belum tepat. Dan apakah ukuran keberhasilan PTK ini pada nilai yang tinggi? Bukan. Minimal kita sudah merefleksi diri, berarti metode yang kita gunakan ini tidak tepat dan cara mengajar mungkin belum tepat. Nah, ada hasil. Jadi bukan hanya pada nilai siswa yang akan semakin tinggi, di situ ukuran keberhasilan PTK. Mungkin Pak Saripudin ingin menambahkan? Ya, cukup saya pikir. Ya intinya saya pikir di siklus pertama sudah terjadi peningkatan, berarti kita sudah berhasil melaksanakan PTK tersebut. Namun apabila tidak ada peningkatan sampai di siklus 4, kita wajib menghentikan PTK. Bisa saja metode atau teknik yang kita berikan tidak tepat menjawab permasalahan yang ada. Saya pikir seperti itu. Dilanjut dengan pertanyaan kedua mengenai kajian teori. Apakah boleh kita menambahkan kajian teori yang kita buat sendiri? Seperti itu. Baik, boleh dengan pandangan kita, cuma kita memperkuatkan diri dengan pendapat para ahli. Nah, seperti bahan tayang saya tadi kan kita memperkuatkan diri dengan pakar ahli, misalnya menurut Asrori, menurut Kunandar. Nanti baru kita pandangan pribadi kita menjelaskan dengan merujuk pada karya-karya terdahulu. Bahkan kita Bu bisa merujuk karya teman kan. Ada teman kita yang semester lalu sudah melakukan PTK, kita pinjam, kita fotokopi. Bisa merujuk dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang nantinya kita mencantumkan karya teman kita sebelumnya PTK dalam daftar pustaka. Jadi boleh-boleh saja Bu dengan kita merujuk pada para ahli dan mencantumkan dalam daftar pustaka. Oke. Iya. Terakhir, Pak Saprudin. Ya cukup, saya pikir itu sudah cukup menjawab pertanyaan dari Ibu Puspadani. Kita boleh menambahkan teori, tapi tetap merujuk kepada teori utama. Kita boleh memperbaharui sedikit teori tersebut. Artinya menambahkan mungkin bagian-bagian keterbaruan atau novelty yang kita berikan. Iya, kita berlanjut ke penanya dari kolom chat. Banyak ini ya pertanyaan pada malam hari ini, cukup menarik. Kita beralih kepada Ibu Dian Sarmita di Solok Selatan. Iya, Ibu ini izin bertanya Pak Hamdan. Jika siklus 1 sudah selesai, dilaksanakan dengan KD kompetensi dasar 31 misalnya, dan rata-rata yang didapatkan belum melebihi KKM sekolah, maka akan berlanjut ke siklus 2. Apakah siklus 2 ini masih tetap dengan KD 31 yang sama tadi, atau memilih KD 32? Dan apakah refleksi siklus 1 bisa dengan menambahkan media pada siklus 2? Saya pikir sudah cukup jelas pertanyaannya ya, Pak Hamdan. Baik, tadi Ibu ada satu pertanyaan lagi yang terakhir belum kita jawab. Nanti kita jawab pada akhir sesi ya. Boleh. Ya, Bang Anda. Ini dari Ibu siapa? Dian Sarmita di Solok Selatan. Dian ya? Baik, pertanyaan Ibu Dian. Setelah kita melakukan siklus 1, ternyata nilai belum mencapai KKM kan? Belum melebihi KKM. Apakah pada siklus selanjutnya kita beralih kepada KD yang lain? Ini sebaiknya kita tuntas KD sebelumnya dulu. Karena kan yang ingin kita lihat apakah nanti pada siklus selanjutnya ada peningkatan kan? Karena kan KD yang 1 dengan KD sebelumnya kan beda-beda materi ya.
Misalnya pertama memahami pengertian surat lamaran pekerjaan. Nanti di KD selanjutnya eh, struktur surat lamaran pekerjaan. KD selanjutnya nanti menulis surat lamaran pekerjaan kan. Kalau kita belum langsung melanjutkan pada siklus selanjutnya dengan KD yang berbeda, kita tidak bisa mengukur karena berbeda materi. Materi antara KD 1 dengan KD 2 dengan KD 3, materinya beda-beda. Jadi untuk mengukur antar siklus itu sebaiknya dengan materi yang yang relevan dengan materi yang sama. Jangan seperti kita membuat pertandingan anak SD lawan dengan anak SMP dengan tema yang sama kan berbeda ini Pak. Ya, pertanyaan yang kedua tadi Bang Anda, apakah refleksi siklus 1 bisa dengan menambahkan media pada siklus 2? Siklus 1 sudah kita laksanakan, kemudian siklus 2 kita tambah media atau yang lainnya. Mohon diberi pencerahan. Baik, mohon diulang di akhirnya Pak. Apakah refleksi siklus 1 bisa dengan menambahkan media pada siklus 2? Siklus pertama sudah kita laksanakan, kemudian refleksinya juga sudah, pada siklus 2 kita berikan media tambahan lain. Tapi dengan katakanlah ada metodenya, kita tambahkan media yang lain. Seperti itu saya pikir ini pertanyaannya. Yang bisa baik. saya tangkap. Medianya apa kan? Maksudnya yang kita tambah atau kita gunakan pada pertemuan selanjutnya media kan? Sementara metode masih menggunakan metode yang sama ya. Itu sah-sah saja. Mungkin tapi nanti kita menulis dalam laporan. Misalnya pada siklus 1 kami belum menggunakan media pembelajaran, misalnya menonton video pembacaan puisi yang berjudul apa karya Herniwan. Jadi ternyata dengan memberikan media menonton video misalnya pembacaan puisi pada siklus 2 siswa lebih tertarik, kesadaran belajar lebih meningkat. Nah, ini sah-sah saja. Cuma kita metodenya yang tidak boleh kita ganti karena ini akan terbentur antara siklus 1 dengan siklus 2 dengan metode yang berbeda. Ya, mungkin Pak Sarifudin sudah agak ngantuk. Bisa kita Oke, boleh ya. Sedikit saya tambahkan sedikit aja mungkin. Kalaupun tadi pertanyaan dari Ibu Kedian Sarmita, kita ingin menambahkan media, sah-sah saja, namun sebaiknya di judul penelitian tindakan kelas tersebut sudah kita nyatakan media tersebut agar tidak terjadi salah penafsiran pembaca. Artinya di judul misalnya kita buat upaya peningkatan hasil belajar menulis puisi dengan metode diskusi kelompok. Lalu kok tiba-tiba ada medianya, jadi lebih baik ditambahkan berbantuan misalnya gambar berseri. Nah, seperti itu misalnya. Lalu judul berbantuan media tersebut harus kita tuliskan, pembaca tetap juga mengetahui, oh sudah ada di dalam judul. Saya pikir seperti itu penjelasan tambahannya. Iya, kita berlanjut ke pertanyaan, ada juga yang masih raise hand, saya pikir ya. Ibu Putri Andam Dewi. Bagaimana ini? Ibu Putri Andam Dewi, dan kami mohon kepada peserta yang sudah memberikan pertanyaan untuk menurunkan fitur raise hand-nya agar lebih efektif kegiatan kita ini. Ibu Putri Andam Dewi. Dari... Ya, terima kasih. Iya. Udah si Junjung. Si Junjung, iya. Terima kasih. Langsung ke pertanyaannya. Baik, langsung terima kasih. Ibu. Ya, mau ditanyakan ke Bang Hamdan Mulya, apakah sama sebenarnya objek yang diteliti oleh PTK dan penelitian tindakan sekolah? Samakah meskipun objek yang dikaji mungkin berbeda, tapi prosedurnya sama atau tidak? Terima kasih. Oke, pertanyaannya cukup padat ya, dan singkat.
Ya, dari Ibu Putri yang menanyakan bahwa apakah sama objek kajiannya pada penelitian tindakan kelas dengan penelitian tindakan sekolah yang biasanya dilaksanakan oleh kepala sekolah. Saya pikir seperti itu ya, Bu ya. Terima kasih. Ya, bagus ya. Pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Putri Andam Dewi di Sijunjung. Sijunjung itu di Medan. Sijunjung itu di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Baik, Bu. Jadi biasanya kalau PTK ini yang menjadi peneliti kita guru dan siswa kan. Sementara itu biasanya yang pernah saya dengar karena saya pun belum pernah membuat penelitian tindakan yang sering dilakukan oleh kepala sekolah. Biasanya objeknya kalau kepala sekolah itu yang diteliti gurunya. Oh, guru. Gurunya. Maksudnya yang maksud di sini kelas tidak mesti kelas itu ruangan. Dalam PTK ini kelas adalah sekelompok orang. Kalau kelompok orang yang sedang belajar siswa kan. Kelompok orang yang belajar itu siswa itu namanya kelas. Kelas itu bisa di dalam kelas atau belajar di luar kelas. Artinya kelas ini bukan ruangan, sekelompok orang yang belajar. Jadi tindakan penelitian tindakan untuk kepala sekolah itu kepala sekolah meneliti guru-guru atau dilakukan oleh pengawas sekolah. Jadi objeknya sekelompok orang mana? Sekelompok guru. Nah, itu kelas. Artinya kan seperti materi sebelumnya juga digunakan oleh kantor misalnya. Kelasnya mana? Karyawannya misalnya. Mungkin akan ditambah oleh Pak Safrudin. Saya pikir sudah cukup jelas penelitian tindakan sekolah yang melaksanakan kepala sekolah, biasanya objek yang diteliti adalah guru. Karena secara tidak langsung kepala sekolah akan berinteraksi dengan guru. Meskipun tidak tertutup kemungkinan kepada siswa, tapi lebih tepat kepada guru. Untuk penelitian tindakan kelas, itu objeknya adalah siswa. Saya pikir sudah cukup menjawab pertanyaan dari Ibu Putri. Iya, terima kasih. Siap. Saya pikir ini waktu kita sudah menunjukkan di formasi 21 melintas 52 menit. Iya. Baiklah. Saya pikir tidak ada lagi pertanyaan. Yang mungkin pertanyaan yang belum tersampaikan atau yang belum bisa dijawab, nanti di lain kesempatan kita coba mengundang kembali Bapak Hamdani sebagai narasumber kita. Ya, para peserta KMD yang berbahagia, berdebur ombak di tepi pantai. Bersyukur, mari kita bersyukur. Acara webinar KMD telah selesai. Parang tritis ke bukit tinggi, ngarai sianok lembah yang indah. Tetap menulis tiada henti, agar wawasan terus bertambah. Ya, ini juga ada saya bacakan door prize untuk narasumber dan salah seorang peserta yang mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Ya. Yang mendapatkan door prize kita pada malam hari ini adalah pertama ada dua, ini door prize-nya. Yang pertama dari Malang ada Ibu Riami. Ya, yang kedua Ibu Dian Sarmita dan juga narasumber yang kita undang. Ya, saya pikir itu saja untuk narasumber dan dua peserta yang mendapat door prize pada malam hari ini. Ya, demikian para peserta webinar KMD yang berbahagia pada malam hari ini. Kita sudah melaksanakan webinar dengan topik penulisan PTK dan kiat-kiat penulisannya. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan closing pantun tetap.
makan rambutan dicampur biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kita di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdani